残酷な天使のように少年よ神話になれ青い風が今胸のドアを叩いても私だけをただ見つめて微笑んでるあなたそっと触れるもの求めることに夢中で運命さえまだ知らない痛いけな瞳だけどいつか気づくでしょうその背中には未来目指すための羽があること残酷な天使の手で窓辺からやがて飛び立つほとばしる熱いパトスで思い出を裏切るならこの空を抱いて輝く少年よ神話になれAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Alif Agung Abiyu, Devina Apridila, Evita Leonica, Fernando Basata Ginting, Muhammad Muhyiddin, dan Satya Aulia Wicaksana. Di sini kami akan menjelaskan mengenai load flow analisis dan juga akan melakukan simulasi analisa aliran daya menggunakan software ETAP. Untuk itu, selanjutnya adalah penjelasan materi yang akan saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama adalah pengertian studi aliran daya adalah suatu studi yang mempelajari aliran daya pada suatu sistem kelistrikan dari suatu titik ke titik lain dan tegangan pada bus-bus yang berada pada sistem tersebut. Aliran daya pada suatu sistem tenaga listrik secara garis besar adalah satu peristiwa daya yang mengalir berupa daya aktif dan daya reaktif dari suatu sistem pembangkit, yaitu dari sisi pengirim menuju sisi penerima atau beban. Nah, tujuan dilakukannya analisa aliran daya yang pertama ada 1, untuk mengetahui komponen jaringan sistem tenaga listrik pada umumnya. 2, mengetahui besarnya tegangan pada setiap bus atau rel dari suatu sistem tenaga listrik. Yang 3 adalah menghitung aliran-aliran daya baik daya nyata maupun daya reaktif yang mengalir dalam setiap saluran. 4, kerugian sistem yang optimum. 5. Perbaikan dan pergantian ukuran konduktor dan tegangan sistem. Nah, biasanya untuk aliran daya ini dilakukan pada sistem transmisi dan sistem distribusi. Biasanya pada sistem distribusi ini dilakukan untuk mengetahui rugi-rugi daya pada sistem distribusi tersebut. Di mana pada sistem distribusi ini memiliki beberapa bentuk sistem, yaitu ada 1, sistem radial, merupakan jaringan sistem distribusi primer yang sederhana dan murah biaya investasinya. Kedua, sistem ring atau loop, merupakan gabungan dari 2 tipe jaringan radial di mana ujung keduanya dipasang PMT. Yang ketiga adalah sistem spindle, merupakan jaringan distribusi primer gabungan dari struktur radial. Yang terakhir adalah sistem mesh, merupakan jaringan yang dibentuk dari beberapa gardu induk yang saling dihubungkan. Dalam melakukan analisa aliran daya, kita memiliki beberapa metode yang biasa digunakan adalah sebagai berikut. 1 adalah metode Gauss-Seidel, 2 metode Newton-Raphson, ketiga adalah metode fast decouple. Sedangkan untuk software-software yang biasa digunakan dalam analisa aliran daya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ada ETAP, kedua isi power, ketiga adalah NetPlan, yang keempat adalah Power System Simulation for Engineer atau PSSE. Yang kelima adalah SKM. Di mana pada praktikum kali ini kita akan melakukan uji coba simulasi analisa aliran daya menggunakan software ETAP. Terima kasih dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan ETAP dan apa saja yang akan dirangkai. Pertama-tama, sebelum itu kita akan membuat new project. Pada praktikum ini kami akan melakukan load flow analysis. Berarti kita akan membuat
namanya load flow. Kemudian di sini kita akan menggunakan standar metrik. Kita klik OK. Kita akan membuat namanya. Di sini saya akan membuat nama Fernando. Sini Fernando plus contoh. Kita klik OK. Nah, di sini akan ada muncul halaman edit mode atau OLV1. Kita perbesar saja. Nah, di sini ada rangkaian apa saja yang bisa kita gunakan, dan juga di sebelah kiri atas ini ada load flow analysis, ada circuit analysis, ada motor calculation analysis, dan juga ada harmony analysis dan lain-lain. Di sini pada praktikum ini kita akan mempraktekkan load flow analysis. Sebelum mempraktekkan itu, kita harus mengetahui dulu apa saja yang diperlukan untuk merangkai. Hal yang pertama diperlukan itu ada generator, kemudian ada bus untuk menghubungkan, kemudian itu ada transformator yang memiliki fungsi untuk menurunkan atau menaikkan tegangan. Kemudian kita akan menggunakan bus lagi, lalu kita akan menggunakan transmisi line ini untuk menghubungkan, kemudian kita menggunakan bus lagi, dan juga kita akan memakai yang disebut dengan beban. Nah, di sini inilah apa saja yang akan kita gunakan untuk merangkai load flow analysis. Di sini kita akan sediakan. Inilah apa saja yang akan kita gunakan, dan ada beban. Selanjutnya akan dirangkai oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Alif Abiyu, dan di sini saya akan membuat rangkaian load flow analysis. Pertama-tama kita hidupkan terlebih dahulu fitur enable online-nya, sehingga rangkaian yang kita buat nanti itu akan terhubung dengan sendirinya. Pertama-tama kita ambil generator, selanjutnya itu bus, lalu transformator, lalu bus lagi. Lalu di sini kita akan membuat dua buah line. Pertama kita masukkan transmisi line yang pertama, bus lagi, lalu transformator yang kedua, bus lagi, dan static load. Lalu kita masukkan transmission line yang kedua, bus, transformator yang ketiga, bus, dan static load. Lalu kita masukkan satu buah lagi static load. Oke, baiklah, selanjutnya kita klik pada generator, kita ubah operation modenya menjadi swing, lalu klik pada rating, lalu kita isi menjadi 60 MW dan 12 kV. Klik OK, lalu pada transformator yang pertama, klik rating, kita ubah nilai sekundernya menjadi 70 kV dan power ratingnya menjadi 100 MVA. Impedansi, lalu klik typical ZR, klik OK. Lalu kita klik transmission line yang pertama, kita ubah panjangnya menjadi 15 km. Klik impedansi, kita ubah ke user define, lalu kita isi 0,1, 0,1, 0,2, dan negatifnya juga 0,1, 0,1, 0,2. Oke, klik pada transmission line yang kedua, sama, kita buat 15 km untuk panjangnya. Untuk impedansi, kita user define, kita ganti 0,1, 0,1, 0,2, 0,1,
0,1, 0,2, lalu klik OK. Lalu klik pada transformator yang kedua, klik rating, kita ubah bagian sekundernya menjadi 20 kV dan power ratingnya menjadi 100 MVA. Bagian impedansi, klik pada typical ZR, lalu klik OK. Lanjut ke trafo yang ketiga, klik rating, pas sekundernya menjadi 20 kV dan power ratingnya menjadi 100 MVA. Klik OK. Klik pada load yang pertama. Klik pada bagian loading. Kita ubah MVA-nya menjadi 10 MVA dan persennya menjadi 85%. Klik OK. Kita klik pada beban yang kedua. Klik pada load. Kita ubah menjadi 15 MVA dan 85%. Oke. Beban yang ketiga. Load. Kita ubah menjadi 10 MVA dan 85%. Klik OK. Baiklah, itulah rangkaian untuk load flow analysis. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Satya Aulia Wicaksana. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Alif yang telah membantu saya untuk membuat rangkaiannya. Selanjutnya izinkan saya, Satya Aulia Wicaksana, untuk melanjutkan presentasi terkait analisa aliran daya. Seperti kita tahu bahwasanya di dalam atap sendiri memiliki beberapa fitur untuk menganalisis suatu rangkaian listrik, di mana salah satu contohnya yaitu terkait analisa aliran daya. Seperti kita tahu, berikut merupakan rangkaian yang telah dibuat oleh saudara saya, yaitu Saudara Alif, untuk melaksanakan kegiatan analisis aliran daya. Kita langsung klik saja ke load flow analysis. Kemudian akan muncul submenu di sebelah kanan. Silakan diklik submenu terkait run load flow. Kemudian berikut hasil yang ditampilkan. Seperti kita tahu bahwasanya terjadi penurunan tegangan di pada bus 2, bus 4, dan bus 6 yang terlihat adanya perubahan warna dari warna bus tadi sebelumnya berwarna hitam menjadi berwarna ungu, dan juga besaran persentase dayanya sebesar 97,57%. Untuk melakukan perbaikan daya, adapun ada dua hal metode yang bisa kita laksanakan. Yang pertama itu terkait tap grounding di trafo, kemudian yang kedua yaitu terkait penambahan kapasitor, dalam hal ini generator. Kita langsung saja ke melakukan tap di trafo, dalam hal ini trafo 1, kita klik, kemudian kita menuju ke submenu tap. Nah, seperti kita tahu bahwasanya ada toleransi dalam melaksanakan tap pada trafo, di mana besaran maksimum yang disarankan yaitu hanya sebesar 5%. Dalam hal ini saya akan coba melakukan tap di bagian sekunder dengan besaran sebesar 2,5%. Kita langsung klik saja 2,5%, kemudian kita klik OK. Kemudian kita akan melihat lagi terkait perbaikan daya yang kita lakukan dengan kita klik lagi submenu run load flow, sehingga aliran daya pada rangkaian akan terlihat. Kemudian langsung saya klik, kemudian muncul, dan seperti kita tahu bahwasanya aliran daya di bus 2 tadi mengalami penurunan ke 97%, sekarang mengalami kenaikan hingga ke 99,88%. Artinya tap pada trafo 1 telah berhasil dilaksanakan. Kemudian untuk terkait perbaikan aliran daya yang kedua itu dengan penambahan kapasitor, dalam hal ini merupakan generator. Langsung saja kita ke sini, klik generator, kita sambungkan ke bus 6, kita klik operation modenya,
tetap berada di voltage control. Kemudian kita menuju rating, besaran megawatt yang diisi yaitu sebesar 30 megawatt. Kemudian key max-nya 15, key minimalnya minus 15. Kita klik OK. Selanjutnya untuk melihat aliran daya yang ada pada rangkaian, sama seperti tadi, kita langsung klik ke bagian menu load flow analysis. Kita klik lagi ke run load flow. Sekarang kita tekan. Nah, kita lihat bahwasanya terjadi lagi perbaikan daya pada rangkaian. Seperti kita tahu bahwasanya tadi 99,88%, sekarang sudah menjadi 100,81%. Sama halnya pada bus 4 dan bus 6 terjadi peningkatan kembali besaran persentase aliran daya yang sebelumnya tadi 98 dan 99, sekarang sudah mencapai 100%. Kemudian untuk melihat hasil analisis aliran daya, kita langsung ke menu Report Manager. Kemudian ada beberapa yang ingin kita convert file ini. Dalam hal ini bisa berbentuk viewer, PDF, Microsoft Word, rich text format, dan Microsoft Excel. Kemudian untuk output report name kita ganti. Dalam hal ini saya memberi judul terkait load flow 1, kemudian kita ubah ke bentuk PDF, dan ini merupakan lokasi file yang akan terkonvert. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya terkait analisa daya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Saudari Devina. Kepada Saudari Devina, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Devina Apridila dari kelompok 5. Jadi di sini saya akan membahas mengenai analisa hasil rangkaian. Pada percobaan kali ini, kami merangkai sebuah rangkaian load flow menggunakan aplikasi ETAP. Tujuan praktikum ini adalah untuk mempelajari konsep dari aliran daya dalam sistem tenaga listrik, serta menganalisa masalah-masalah aliran daya pada sistem tenaga listrik. Dapat dilihat pada rangkaian bahwa pada percobaan ini kami merangkai beberapa komponen listrik, yaitu 1 buah generator sebesar 60 MW, 3 buah trafo dengan masing-masing kapasitas 100 MVA, 3 beban dengan 1 kapasitas 10 MVA dan 2 berkapasitas 15 MVA, 2 transmisi line sepanjang 15 km dan 10 km, serta 4 buah bus. Pada slide yang saya tampilkan merupakan gambar rangkaian sebelum diperbaiki. Dalam keadaan rangkaian belum diperbaiki, generator diset menggunakan swing dengan rating 60 MW, tegangan 12 kV, serta faktor daya sebesar 85%. Maka didapatkan hasil daya pada bus 1 sebesar 100%. Namun, memasuki bus 2, mengalami penurunan menjadi 97,57%. Begitu pula pada bus selanjutnya akan mengalami penurunan nilai daya. Penurunan daya ini diakibatkan karena adanya losses yang terjadi. Perlu diketahui bahwa garis berwarna hitam menunjukkan bahwa tidak adanya losses yang terjadi, sedangkan garis ungu menandakan bahwa drop voltage yang terjadi masih dapat dikatakan aman. Untuk mengatasi masalah yang timbul, maka perlu dilakukan tap changer pada sisi sekunder trafo sebesar 2,5%. Seperti yang terlihat pada slide berikut ini, yaitu slide rangkaian setelah diperbaiki. Terlihat pada rangkaian ini terjadi penambahan persentase nilai daya pada setiap bus. Ada juga metode lain dalam melakukan perbaikan losses, yaitu dengan menambahkan kapasitor yaitu trafo seperti pada slide berikut ini. Baiklah, mungkin itu saja analisa pada percobaan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan dari praktikum kali ini adalah yang pertama, adanya penurunan presentasi atau losses terjadi diakibatkan karena adanya rugi-rugi daya yang timbul di saat proses distribusi, diakibatkan oleh adanya impedansi pada saluran transmisi. Yang kedua, semakin besar nilai tap yang diberikan pada transformator, maka kenaikan presentasinya akan semakin tinggi. Yang ketiga, semakin kecil nilai beban, maka daya yang akan diperoleh semakin besar. Yang keempat, pada saat rangkaian dijalankan, bila didapatkan bus berwarna hitam,
maka penurunan presentasinya tidak terlalu besar dan sistem aliran daya dapat dikatakan dalam keadaan baik. Dan yang terakhir adalah karakteristik aliran daya dipengaruhi oleh variasi beban, rugi-rugi dayanya, serta tegangan jatuh di sisi beban. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.